Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yaitu model pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relations Model. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya Muhammad Soharjo, selanjutnya ada Muhammad Nur Ihsan, Muhammad Arif, Bagas Fikri Kamil, Miranti Agustina, Esa Sekar Hastari, dan Ashkiani Nurfa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk pengertian itu sendiri, yaitu Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpendapat bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Semakin baik komunikasi interpersonal, maka makin terbuka seorang mengungkapkan dirinya dan makin positif persepsinya terhadap orang lain melebihi persepsinya tentang dirinya sendiri. Lanjut. Model ini lahir dari asumsi yang menurut Rogers bahwa manusia berada dalam proses perubahan atau biasa disebut becoming, developing, changing. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan untuk bisa berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, manusia membutuhkan orang lain untuk memperlancar perubahannya. Nah, di sini itu bisa dibilang kekuatan dan potensi diri sendiri itu lebih berkembang gitu menurut Charles Rogers ini, dan lebih mengungkapkan tentang persepsi-persepsi positif terhadap orang lain gitu. Jadi lebih berkembang tentang positif-positif yang persepsinya terhadap orang lain. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada 4 model pengembangan. Yang pertama ada model pertama. Jadi di model pertama ini dijelaskan bahwa pendidikan hanyalah meliputi informasi yang berupa isi pelajaran atau materi pelajaran dan juga evaluasi. Nah, hal ini itu didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan itu adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan. Selanjutnya ada model kedua, dijelaskan bahwa di samping pengembangan materi dan evaluasi juga dipikirkan pemilihan metode dan penyusunan organisasi bahan pelajaran secara sistematis. Jadi model ini merupakan penyempurnaan dari model pertama. Nah, di model ini masih mengabaikan pertanyaan-pertanyaan seperti buku pelajaran apa yang harus digunakan dalam suatu mata pelajaran atau alat atau media apa yang dapat digunakan dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ada model ketiga dijelaskan oleh Bagas. Yang model ketiga ini ada memasukkan unsur iptek sebagai media pembelajaran dan software. Tentunya model ketiga ini memudahkan pembelajaran. Terus yang keempat itu model keempat ini pengembangan kurikulum yang paling sempurna. Sebab tujuannya atau sasaran pada model ini sebagai bagian dari salah satu komponen-komponennya. Next. Selanjutnya ada karakteristik dari model ini. Model pengembangan kurikulum dari Rogers ini berbeda dengan model-model lainnya. Seperti tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok. Jadi dari model kurikulum ini nggak mementingkan formalitas yang tertulis, jadi langsung kepada rangkaian kegiatan kelompok dengan menitikberatkan hubungan antar pribadi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, misalnya dari administrator, guru, maupun peserta didik. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan dari model pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relations.
Yang pertama itu ada pemilihan target dari sistem pendidikan, yaitu kriteria yang harus ada adalah kesediaan pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Yang kedua, adanya pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Jadi di sini melibatkan guru dan pejabat pendidikan bersama-sama mengikuti kegiatan kelompok yang intensif. Yang ketiga, adanya pengembangan pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas. Nah, di sini kita lebih melibatkan kepada siswa juga dalam pertemuan kelompok intensif yang tadi terjadi antara pejabat pendidikan dan guru. Yang keempat, adanya melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Artinya orang tua juga terlibat dalam kegiatan intensif kelompok tersebut. Next. Ya, yang terakhir dari kesimpulan model pengembangan kurikulum atau dari Rogers Interpersonal Relations Model. Nah, di sini model ini itu Rogers berpendapat bahwa proses perubahan ini ada kekuatan atau potensi untuk berkembang sendiri. Namun dalam perkembangan sendiri itu juga pasti ada hambatan-hambatan yang akan menghalangi manusia untuk berkembang sendiri. Jadi di sini model ini itu Roger berpendapat bahwa manusia itu membutuhkan orang lain agar bisa membantu dalam berkembang sendiri. Terus model ini juga lebih ditekankan pada komunikasi interpersonalnya. Kenapa? Jika komunikasi interpersonal peserta didik ini semakin baik, maka juga akan mempermudah peserta didik ini dalam proses belajar. Terus dalam model ini itu juga hanya ada rangkaian kegiatan kelompok, di mana di sini model ini lebih mementingkan kegiatan kelompok atau rangkaian pengembangan kurikulum daripada pengembangan kurikulum yang tertulis. Nah, di sini kegiatan kelompoknya itu bisa melalui aktivitas atau interaksi dalam suatu kelompok yang intensif. Di sini model ini lebih dominan ke arah peserta didik ketimbang guru itu sendiri, karena di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator atau yang membantu peserta didik untuk bisa berkembang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.